sekarang ini banyak terbit advokat yang masih muda-muda. Nah begitu. Kan ini kurang-kurang seperti ini. Nah nanti setelah punya kartu advokat ini, dia berarti menjadi advokat aktif. Nah kalau sudah menjadi advokat aktif, berarti kawan-kawan sudah bisa beracara di dalam pengadilan. Nah kalaupun sudah punya kartu advokat tetapi tidak aktif, masa berlakunya ini kan ada masa berlakunya, maka kawan-kawan tidak bisa beracara. Baiklah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, saya dan teman-teman saya, Faisal dan Jumadi, sedang bersama Bapak Abdul Rahman SHMH. Beliau merupakan salah satu advokat muda yang ada di Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan berbincang sedikit lah dengan Bapak Abdul Rahman selaku advokat muda, mengenai bertanya-tanya tentang advokat yang ada di Indonesia ini, Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini saya persilakan dulu kepada teman-teman dua rekan saya ini. Silakan Bang Faisal. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman selaku advokat muda Kalimantan Barat. Pertama, banyak kita ketahui banyak lembaga badan hukum, bantuan hukum yang ada di Kalimantan Barat maupun di provinsi-provinsi lainnya. Tapi yang ingin saya tanyakan tuh pada saat ini bagaimana perkembangan terhadap lembaga hukum di tempat kita ini, Pak? Ya, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kalau berbicara tentang advokat itu kita memang harus tahu dulu mana yang kita bahas gitu kan, terkait tentang keadvokatan ini. Apakah kita berbicara tentang advokatnya atau lembaga bantuan hukumnya? Karena memang kedua ini adalah dua hal yang berbeda ya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya di dalam dunia advokat itu ada namanya organisasi atau wadah advokat tersendiri. Jadi kalau berbicara wadah advokat tersendiri itu bermacam-macam di Indonesia ini. Begitupun lembaga bantuan hukumnya juga ya, di antaranya itu ada wadah advokat atau organisasi advokat yang tidak asing lagi mungkin di telinga kawan-kawan, di telinga kita gitu kan, karena memang sudah berbeda, yaitu organisasi advokat PERADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, PERADI ini lahir ketika ada terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang keadvokatan, di mana PERADI ini menjadi suatu wadah tunggal. Memang kalau kita flashback lagi ke belakang, PERADI ini suatu organisasi advokat yang dari beberapa organisasi advokat yang ikut mendeklarasikan untuk adanya organisasi advokat wadah tunggal ini. Nah, antara lain yang memberikan deklarasi itu yaitu IKADIN, ada AAI, ada APSI, dan lain sebagainya. Intinya ada tujuh organisasi yang ikut deklarasi tentang adanya organisasi advokat PERADI. Nah, memang dalam perjalanannya PERADI ini menjadi seolah-olah pecah gitu. Kalau saat ini ada PERADI Oto Hasibuan, tetapi untuk saat ini yang memang agak familiar ini yaitu intinya PERADI. Nah, yang mana yang digaungkan saat ini oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan itu bahwasanya organisasi advokat ini lebih baiknya single bar gitu. Nah, itu terkait tentang nama-nama advokat organisasi advokat di Indonesia ini. Nah, berbicara tentang lembaga bantuan hukum ini sangat berbeda juga dengan kantor advokat atau organisasi advokat, karena lembaga bantuan hukum ini dia memang mempunyai aturan tersendiri. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, lembaga bantuan hukum ini membantu untuk masyarakat yang mencari keadilan, dan dia dibantu secara cuma-cuma.
dalam memberikan bantuan hukumnya. Akan tetapi tentu ada syarat dan kriterianya. Mana sih masyarakat yang perlu dibantu secara hukum? Tidak semata-mata harus mendapatkan bantuan hukum, tapi dia mempunyai syarat dan kriteria. Kalau syarat dan kriteria itu memenuhi dalam yang dimaksud dalam aturan bantuan hukum itu, maka boleh dibantu. Ya diantaranya itu yang memang ya surat keterangan miskin, artinya orang yang memang tidak mampu untuk membiayai advokat ya, sehingga dibantulah oleh lembaga bantuan hukum ini yang memang di situ ada advokatnya juga. Nah, seperti itu kira-kira kalau tentang bantuan hukum ini. Mungkin barangkali saudara Jumadi. Kalau dari saya Pak tadi kan menyinggung masalah Peradi. Apakah Peradi ini kan istilahnya organisasi advokat yang seperti Bapak jelaskan tadi kan salah satu organisasi advokat itu ada di Peradi. Jadi yang ingin saya ketahui bahwa Peradi ini apakah memang betul berdiri sendiri? Soalnya kan tugas dari advokat itu kan istilahnya membela hukum bagi yang berkepentingan kan, orang yang meminta bantuan hukum. Apakah dia dinaungi oleh pengadilan atau memang berdiri sendiri gitu? Yeah. Artinya yang nantinya dia kan istilahnya menyelesaikan atau memberi pandangan hukumnya itu kan di pengadilan, mereka yang bersengketa kan di pengadilan. Jadi apakah ada keterkaitan dengan pengadilan yang memfasilitasi Peradi itu sendiri atau memang berdiri sendiri? Ya. Jadi berbicara organisasi advokat ini kan, itu kan nama sebuah wadah ya. Iya. Kalau seseorang itu sudah dilantik, sebelumnya itu sudah mengikuti pendidikan advokat, namanya itu PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat. Yang mana untuk syarat mengikuti pendidikan itu kan notabene harus syarat-syaratnya pertama dia harus sarjana hukum, baik itu hukum agama maupun hukum profesional. Nah, kemudian setelah itu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat selama beberapa bulan. Kalau di Pradi itu beberapa bulan ya pendidikannya itu. Baru setelah selesai pendidikan itu kita mendapatkan sertifikat PKPA namanya. Nah setelah itu ada tahapan lagi, tahapan kedua yaitu istilahnya UPA. UPA itu singkatan dari ujian profesi advokat. Nah apabila sudah mengikuti UPA ini kemudian rekan-rekan ini lulus dalam UPA itu, maka kemudian mendapatkan sertifikat UPA itu. Jika tidak lulus maka mengulang ujian lagi. Nah, kemudian setelah lulus itu punya sertifikat UPA dan punya sertifikat PKPA tadi, kita baru mengikuti pelantikan. Namanya pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai advokat dari pengadilan tinggi maupun dari organisasi tersebut. Nah, setelah disumpah itulah kawan-kawan ini mendapatkan kartu advokat. Kartu advokat itu kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, kartu advokat ini kurang lebih seperti ini. Nah, nanti setelah punya kartu advokat ini, dia berarti menjadi advokat aktif. Nah, kalau sudah menjadi advokat aktif, berarti kawan-kawan sudah bisa beracara di dalam pengadilan. Nah, kalaupun sudah punya kartu advokat tetapi tidak aktif, masa berlakunya, ini kan ada masa berlakunya, maka kawan-kawan tidak bisa beracara. Kenapa? Karena dianggap kartu ini sudah mati, tidak aktif lagi. Maka untuk supaya menjadi advokat aktif dan terus bisa beracara di dalam pengadilan, maka kartu ini harus diaktifkan oleh kawan-kawan. Nah, bukan berarti kita ini diwadahi oleh pengadilan, tetapi tugas kita memang menegakkan hukum kan. Karena memang di dalam undang-undang advokat sendiri itu dijelaskan bahwasanya salah satu dari advokat ini, bukan salah satunya, tapi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa advokat ini juga termasuk dalam sebagai penegak hukum. Nah, tetapi kita ini lembaga independensi, lembaga independen yang tidak termasuk dalam pengadilan, jaksa, polisi maupun lainnya. Tapi kita juga sebagai penegak hukum. Bagian dari penegak hukum tapi independen. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kalau intinya kalau mau beracara menegakkan hukum di dalam pengadilan itu
harus punya kartu advokat. Nah, tidak hanya di dalam wadah Peradi, di organisasi advokat lain pun, misalnya IKADIN, APSI, KAI, atau saat ini ada nama lain daripada organisasi advokat. Yang penting dia mempunyai kartu advokat yang masih aktif, nah maka dia bisa beracara. Nah, baik Pak. Tadi kan rekan-rekan saya juga sudah mempertanyakan mengenai advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Nah, dari saya pribadi sih Pak, saya mau bertanya kepada Bapak nih. Kira-kira Bapak ini sudah berapa lama Pak menjadi advokat, dan apa saja sih selama Bapak menjadi advokat ini, bagaimana sih cara penanganan Bapak terhadap klien-klien Bapak? Apakah ada beberapa kendala atau gimana? Mungkin boleh disampaikan Pak. Ya, saya kira-kira kurang lebih 4-5 tahun lah. Karena pendidikan saya itu sekitar tahun 2018-an. Tetapi setelah pasca itu alhamdulillah saya juga menangani kasus saya sendiri. Nah, terkait tentang bagaimana sifat terjang atau apa jam terbang Bapak lah. bukan Penanganan. terkait penanganan itu ya memang tergantung pada kasusnya. Bagaimana rumit kasusnya tersebut, bagaimana klien itu. Ya kalau kasus, karena begini, kasus itu meskipun dia sama, tapi dia dalam menangani itu berbeda-beda, tergantung bagaimana rumit atau tidak rumitnya. Itu kalau berbicara klien. Tapi selama ini ya alhamdulillah berkaitan dengan penanganan sih masih lancar-lancar saja, dan mudah-mudahan kedepannya tetap lancar. Amin. Dan ini tetap berjalan dengan kondusif lah gitu kan. Nah, baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Nah, mungkin barangkali teman-teman ada lagi pertanyaan untuk Bapak Eman. Oke, saya sekali lagi nih. Jadi gini, tadi kalau Bapak udah banyak jelaskan terkait organisasi advokat, terkait perkembangan advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Jadi saya ingin tanyakan bagaimana antusias masyarakat kita ini terhadap adanya organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum. Iya. Terima kasih. Jadi begini, kalau saya berpendapat dengan adanya organisasi advokat yang saat ini memang sangat banyak dan tidak familiar lagi ya. Iya. Dan sangat familiar ya. Bahkan sekarang ini banyak terbit advokat yang masih muda-muda. Nah begitu kira-kira ya. Bahkan saya sendiri biasanya orang memanggilnya advokat muda. Advokat muda. Ya. Nah, memang mungkin karena masih muda gitu kan. Sebenarnya kalau berbicara advokat ini ya tidak ada advokat muda, tidak ada advokat, tapi memang advokat muda gitu kan. Nah, dengan adanya advokat atau pengacara atau kuasa hukum atau penasihat hukum saat ini ya memudahkan bagi masyarakat untuk mencari keadilan sebetulnya. Dalam artian masyarakat yang tidak paham terkait tentang cara melangkah atau mengambil langkah strategis untuk mencari keadilan atau kepastian hukumnya, dengan adanya advokat itu masyarakat bisa dapat berkonsultasi, atau yang tidak masyarakat ketika kebingungan untuk mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum bisa langsung berkonsultasi gitu kan. Nah persoalan kan begini, masyarakat kita ini kadang-kadang memang terkendala biaya ya. Tidak, itu bukan hal yang tabu ya, tapi memang masyarakat ini kebanyakan memang kalau udah dengan advokat atau pengacara itu di mindset itu mahal gitu. Padahal sebetulnya itu tergantung bagaimana kasusnya kan seperti itu. Nah kemudian kalau lah memang hanya sebatas konsultasi kan dia tidak terlalu mahal, ataupun bisa juga digratiskan kan gitu. Persoalan nanti biaya itu kan bisa disepakati antara kedua belah pihak, antara klien dan advokatnya itu. Kan kira-kira seperti itu kalau terkait tentang advokat ini ya. Nah saat ini juga ada lembaga bantuan hukum di mana advokat juga ada di dalam bantuan hukum tersebut. Nah, sehingga untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu yang mencari kepastian hukum atau mencari keadilannya dalam dalam status hukumnya atau
status keadilannya, maka bisa juga meminta bantuan pada lembaga bantuan hukum. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa itu ada syarat kriterianya. Ya sehingga menurut saya dengan adanya lembaga bantuan hukum ini lebih masyarakat untuk mencari keadilan lebih leluasa dan bisa langsung minta bantuan hukum, sehingga untuk biaya pun tidak terlalu mahal ya. Bisa jadi itu memang karena dibantu secara cuma-cuma, maka itu bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa mengeluarkan biaya gitu. Nah, di dalam undang-undang advokat sendiri pun juga ada yang namanya advokat itu memberikan bantuan hukum secara pro bono. Secara pro bono itu memberi bantuan hukum secara tanpa berbayar gitu. Istilahnya itu pro bono. Di dalam lembaga bantuan hukum sendiri pun itu ada istilahnya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu dengan syarat mempunyai keterangan surat miskin, kartu KIP ataupun apa. Dan sekarang ada lagi istilahnya itu ada posbakum. Posbakum ini ada di dalam Iya, dia posbakum ini berdasarkan Perma. Saat ini Perma nomor 1 tahun 2014. Nah sekarang ini adanya posbakum ini di dalam pengadilan-pengadilan. Dia memang amanah dari Mahkamah Agung. Sehingga nanti yang bertugas pun itu orang yang praktisi hukum atau alumni hukum. Bisa juga hukum syariah kalau di dalam pengadilan agama, karena memang suatu syarat ya. Itu posbakum. Begitupun kalau di dalam pengadilan negeri itu seorang advokat ataupun hukum umum pun bisa. Dan ini membantu juga kepada masyarakat yang mencari keadilan yang tidak mampu, karena dibantu untuk membuatkan dokumen hukum, mulai dari gugatan atau jawaban atau konsultasi. Ini diberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya sama halnya dengan lembaga bantuan hukum, dia harus menunjukkan surat keterangan miskin atau KIP atau KIS ataupun kalau saat ini ada PKH ya, bantuan hukum, atau hal lainnya bisa juga membuat suatu pernyataan tidak mampu membayar advokat. Nah, tetapi kalau di dalam pengadilan negeri itu bantuan hukum diberikan juga kepada orang yang kasus pidana terdakwa dengan ancaman yang di atas 5 tahun yang tidak mampu membayar advokat, sehingga nanti majelis hakim menunjuk siapa advokatnya itu. Dan ya tentu dari lembaga bantuan hukum yang memberikannya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau untuk harapan ke depannya dengan adanya lembaga bantuan hukum ini, saya berharap ya, karena saya juga selain juga mempunyai kantor pribadi, saya juga sebagai salah satu pemimpin lembaga bantuan hukum yaitu PKB Hapasa, dan saya kebetulan sebagai ketua di situ. Maka harapan saya untuk pemerintah ini ke depannya dalam memverifikasi akreditasi itu tidak terlalu memberatkan kepada lembaga-lembaga bantuan hukum. Kenapa? Karena memang kita sebagai lembaga juga tidak diberikan honorarium dari klien. Ya kita berharap dari pemerintah dapat memberikan itu, sehingga kita juga mempunyai OBH atau organisasi bantuan hukum yang memang dibiayai oleh pemerintah kalau sudah terverifikasi dalam Kemenkumham. Sehingga dengan tidak diberatkan syarat-syarat tersebut, kita pun nyaman sebagai lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bersemangat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kira-kira seperti itu. Baik, apakah sudah Faisal? Saudara siap. Saya melihat saudara Faisal nih Pak, sangat semangat sekali beliau Pak. Sepertinya beliau ini menjadi seorang advokat juga Pak. Oh mantap. Iya. Faisal Amin. Memang harus yang masih muda-muda kayak gini energik kan? Iya, benar. Advokat muda. Tapi tidak tahu apa motivasinya. Ya, tergantung masing-masing orang ya Pak. Iya. Tapi harapannya ya memang kalau menjadi praktisi hukum, advokat, notaris kan bisa. Juga bisa jaksa, hakim kan bisa. Kira-kira seperti itu. Semoga ya Pak Sal. Saudara Jumadi, apakah ada lagi? Sudah cukup. Mungkin hanya ini nih Pak, dari Siap. wawancara singkat, pertemuan singkat kita pada pagi hari ini Pak. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman SHMH selaku advokat muda yang ada di Kalimantan Barat yang sudah